Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Rizky Firmansyah. Kali ini akan membahas sedikit tentang OEE berdasarkan cycle time dari Jackson Blow Molding untuk proses saya di Bumi Mulai Industri. Langsung aja. Oke, konteksnya adalah kita sebagai produsen botol plastik, tetapi kendala untuk memenuhi ini tuntutan pasar tinggi, tapi utilisasi mesin kita udah maksimal, tapi belum ada, tetap aja belum ada perkembangan. Ternyata cycle time kita yang bisa dioptimasi. Apa sih yang nanti bisa dioptimasi kita lihat nanti bahwa dengan metode injection blow molding tapi tidak menggunakan capital expenditure yang terlalu banyak. Nah, kita melihat bahwa parameter yang kita bisa rekayasa adalah ya tiga ini. Dari quality ternyata udah oke, ketebalannya konsisten, parameter produksinya oke. Kemudian dari performance ternyata ya lini produksi juga tahan, mesin bisa running hampir 24/7. Dan ternyata ini cycle nih yang bermasalah. Dia waktu pendinginannya terlalu lama. Ya memang injection blow molding ini waktu pendinginannya lama, tapi apa yang bisa diimprove dari situ ya? Akhirnya padahal yang kita pengen kejar adalah ini 85% world class standar, 99, 95, dan 90 untuk tiga parameter tadi. Kalau kita melihat dari root cause-nya ya kita melihat ada ya cooling ini yang paling lama. Kalau dari seluruh proses-proses ini yang ternyata belum banyak dimanipulasi di skala produksi adalah antara pendinginan langsung di dalamnya ataupun ada aliran udara yang kita gunakan sebagai pendinginan untuk di dalamnya. Nah, kenapa sih kita concern terhadap pendinginan ini? Karena secara umum untuk pencetakan ini emang ada dua pendinginan utama, yaitu antara ya dari cooling channelnya ataupun dari castingnya ini. Artinya ada yang udara yang keluar atau secara eksternal, ada yang udara ada panas yang kita ingin keluarkan ke dalam aja dari udara-udara yang kita tiup tadi untuk ke dalam. Dan inilah yang belum banyak banyak dibahas. Padahal kalau kita lihat bahwa ya pendinginan dari luar dan dari dalam ini akhirnya resiko sensitifnya turun dibandingkan yang dari dalam doang nih. Bahwa pendinginan yang dalam lebih cepat daripada pendinginan yang di luar. Nah, malah karena itu ya optimisasinya ya berdasarkan dua hal tersebut. Bisa dari eksternal ataupun internal. Kalau dari eksternal ya artinya dari luarnya yang pengen udara yang kita pengen buang keluar. Artinya ya kita bermainnya di fluida pendingin moldnya ataupun pada material moldnya itu sendiri. Aliran fluidanya ya kita bisa ubah karena interface interface antara liquid pendingin ini dengan mold itu yang jadi pengantar panasnya kan. Kalau kita berikan dia lebih turbulen, artinya lebih banyak molekul fluid ini yang lebih bisa bertumbuh dan mengambil panas dari mold. Sementara kalau dari kondisi permukaan ini ya lebih pada memastikan bahwa permukaan itu bersih, bisa menghantarkan udara langsung melalui menghantarkan panas melalui solidnya. Kalau optimasi temperatur operasi mungkin lebih susah dijaga karena ini material dan QC tidak terlalu banyak bisa diubah. Nah, kalau dari internalnya ini ya tadi bahwa kita pengen didinginkan dari dalamnya itu dengan ya memberikan udara kompresi dingin dari dalam. Dari kita tempatkan di sini, jadi dari luar ada pendinginan, dari dalam ada pendinginan. Nah, hasil adalah panasnya itu terjebak di dalam aja. Artinya apa? Dari luar udah ada, dari dalam udah ada, pendinginannya bisa lebih cepat, availability bisa naik, solidifikasi bisa lebih merata, kualitinya juga bisa lebih naik. Itu yang kita inginkan untuk agar mencapai OII yang lebih tinggi. Sementara gimana sih kita menjaga proses-proses ini bisa biar bisa berjalan? Ya, kayak kita bermainnya di ini parameter prosesnya yang kritis. Bisa laju aliran suhu eksternal berarti ya coolant-nya. Kalau di internal itu berarti udara pendinginnya atau seluruh lelehannya. Artinya kita harus mengontrol tiga hal antara yaitu kontrol limit atau batas atas dan batas bawah, SOP terhadap penyimpangan parameter dan bagaimana kita maintenance untuk komponen produksi. Sehingga diharapkan ada standarisasi pada tiga pilar dari eh, processing, yaitu ada operasionalnya, yaitu ada SOP-nya, ada dokumentasinya, kualitasnya, yaitu inspeksi produknya bisa berjalan, produksinya juga bagus, dan perawatannya bisa berjalan secara berkala. Harapannya adalah kalau kita melihat dari akar masalahnya banget dan memberikan ide-ide baru, ya masalah bisa selesai, masalah fisik bisa selesai, kita berikan datanya, dan kita bisa fokus kepada produksi secara realnya. Terima kasih.